Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, salam ya. Semua baik-baik ya, luar biasa. Walaupun ini bulan Desember mungkin banyak dari teman-teman kita yang punya acara di gereja mereka karena musim Natal sudah tiba. Jadi banyak sekali ya acara-acara yang sudah mulai diikutin dalam gereja lokal mereka. Apalagi sekarang gereja-gereja sudah mulai onsite ya. Jadi mereka pengen kumpul bareng karena sudah lama nggak merayakan acara Natal secara onsite seperti ini. Nah, Bapak Saudara, memang saya pun sebagai hamba Tuhan juga nggak luput ya. Ada beberapa gereja yang mengundang juga, nanti kita akan nggak tahu kapan kita akan libur ya sampai ketemu akhir tahun atau awal tahun ya. Nah, Saudara, kita masuk dulu pelajaran kita malam hari ini. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan masih membahas tentang selubung ya, tentang selubung. Saya harap ini bagian yang terakhir untuk malam hari ini tentang selubung ya. Nah, jadi boleh diringkas ya. Pelajaran yang kita bahas itu adalah pertama, selubung itu adalah hal atau faktor yang menghalangi, menghambat kita. Kalau selubungnya diangkat, apa yang menghambat dan menghalangi kita itu akan terbuka. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita itu akan terrealisasi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenali beberapa macam selubung-selubung tersebut. Kemarin terakhir kita membahas ya, orang yang kena selubung dia akhirnya tidak punya pengertian. Ya, kenapa? Karena roh pengertiannya itu tertahan. Sehingga diajar kayak apapun, rajin ikut pemuridan sekalipun, rajin ke gereja, mungkin juga nginep di gereja sekalipun, saudara, nggak pernah ngerti tentang kebenaran firman itu. Mungkin dia cukup tahu tentang firman, ya, dia tahu ayat ini, dia tahu ayat itu, tapi ya makna pengertiannya, ya aplikasinya dalam kehidupan kita, mereka nggak mengerti. Ya, bahwa firman itu sanggup untuk mengubah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hanya merasa kagum dengan dahsyatnya firman Allah itu, namun tak pernah mengalaminya. Amin. Oleh sebab itu, hal selubung itu harus cepat dibereskan. Ya, nah, salah satunya adalah faktor penyebab selubung itu terpasang dalam kehidupan kita, adanya luka. Luka batin di dalam diri seseorang. Malam hari ini kita akan lanjut pelajaran kita tentang dua macam luka, ya, tentang dua macam luka. Saudara, hati seseorang terluka kalau pelanggaran terhadap hati nuraninya, ya, hati nuraninya. Jadi hati seseorang terluka kalau ada pelanggaran terhadap hati nuraninya. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam diri kita yang selalu berbicara tentang kebenaran. Ya, tapi keinginan atau pikiran daging manusia itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, nah tidak pernah sejalan. Jadi dagingnya pengen ke kiri, rohnya pengen ke kanan. Kenapa, saudara? Seleranya berbeda. Roh dengan daging itu sampai kapanpun tidak pernah menyatu atau punya satu tujuan. Orang Kristen yang tak pernah menyalibkan daging dan rela untuk dipimpin oleh Roh Allah, di dalam hatinya atau di dalam dirinya itu selalu ada gejolak pertentangan. Dan itu yang sering menjadi problema dalam kehidupan anak-anak Allah atau orang Kristen. Beberapa orang kadang-kadang telepon saya itu ya minta peneguhan atau minta sebuah jawaban, Pak, gitu loh. Saya bingung, gitu loh. Harus bagaimana? Kenapa Ibu harus bingung? Karena begini loh, Pak, gitu ya. Menurut saya apa yang saya pikirkan itu begini. Tapi ada dorongan sebaliknya, Pak. Lalu mana yang harus saya pilih itu? Ya, nah, saudara, orang yang memilih keinginannya sendiri
dengan mengikuti jalan pikirannya sendiri, orang tersebut boleh dikategorikan atau disebut sebagai orang yang melanggar hati nuraninya, ya, hati nuraninya. Karena suara Roh Kudus itulah sebenarnya yang disebut suara hati nurani di dalam diri orang itu, ya. Suara Tuhan atau suara Bapa atau Roh Kudus itulah yang sering kita sebut sebagai suara hati nurani itu. Lah, saudara, karena seseorang ya melanggar hati nuraninya, tadi dikatakan di sini, ada orang yang terluka. Hati seseorang terluka kalau ada pelanggaran terhadap hati nuraninya, ya. Nah, yang kedua, namun pikiran seseorang juga dapat terluka karena pelanggaran orang lain terhadap konsep-konsep yang telah ada di dalam pikiran itu. Jadi, ada dua macam luka di sini. Yakni luka hati, ya, karena melanggar hati nuraninya, ya, hatinya terluka. Ya, disebut luka hati, dan luka pikiran karena dia bertentangan dengan konsep-konsep yang telah ada di dalam pikiran itu. Nah, kedua-duanya itu sebenarnya, baik luka hati dan luka pikiran ini terekam di dalam memori manusia. Setelah kesembuhan dilakukan terhadap hati maupun pikiran, biasanya memang memori tentang peristiwa-peristiwa yang melukai itu dapat dihapuskan bila tidak diperlukan lagi, ya. Nah, saudara, bagi Anda yang masih sering muncul perkara-perkara seperti itu, perkara-perkara yang lama terulang-ulang kembali, itu artinya ada file yang masih tersimpan di dalam memori Anda. Jadi tugas Anda apa? Tiap hari pegang kepala bagian belakang ini sambil Anda berkata, aku cuci dengan air yang hidup. Aku hapus. Ya, nah, udah mulai praktek semua itu gatel atau memang ikut-ikutan saya nggak ngerti ya. Ya, tangannya udah mulai begini. Atau memang mungkin Bapak Ibu sudah betul Pak, kebetulan ini memorinya lagi full. Saudara, kalau Anda lihat ya ada handphone yang full memorinya seperti itu ya, itu biasanya buffering ya, muter aja begitu. Itu menandakan orang yang bingung, ya toh, ngimplang seperti itu tuh, itu tandanya kepenuhan memorinya, ya. Nah, sekarang gampang untuk mengatasinya. Cara mengatasinya, pegang kepala bagian belakang ini sambil Anda usap, sambil Anda berkata, ya, apa yang Anda tangkap, apa yang Anda deteksi, Anda katakan, aku hapus file ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku hapus dalam nama Tuhan Yesus. Aku hapus dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Anda akan bisa ngomong sampai 100 atau 200 kali. Kenapa? Kadang-kadang file itu berlapis-lapis di dalam memori Anda, ya. Nah, orang yang nggak banyak isinya memorinya itu nggak usah lama-lama, ya, nggak usah berulang-ulang ngomong aku hapus. Setiap perkataan Anda hapus itu menghapus satu lapis, ya. Tapi nggak boleh makan kue lapis ya, jadi sambil lapis ini ya. Sudah, lama-lama nanti Anda enteng. Ada beberapa orang ya, saya doain, lalu saya usap bagian belakangnya ini, aku hapus memorinya, lapis pertama, lapis kedua dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus menyatakan ada sesuatu yang saya deteksi di dalam diri orang itu, saya sebut jenisnya, ya. Jenis filenya itu apa, namanya, kadang-kadang ya, saya hapus. Selesai itu, lalu saya tanya, gimana Bu? Iya Pak, enteng, katanya gitu ya. Enteng, lega. Ada yang bilang blong Pak rasane. Oh gitu ya. Nah, jadi saya pernah diundang satu orang. Orang itu ya gimana ya, sedikit agak arogan, sedikit sombong dikit ya. Merasa dirinya itu kaya seperti itu. Lalu saya datang, ya. Lalu Roh Kudus itu menyuruh saya untuk menghapus banyak memorinya karena dia banyak mikir, banyak plan, banyak urusan ini dan itu. Sehingga pusing sendiri, ya. Jadi saya hapusin nih, ya. Saya hapusin.
Nah, namanya orang awam belum pernah ikut revival total ministry gitu ya. Kristen aja juga kadang-kadang gerejanya kalau sempat aja ya. Jadi gerejanya cuma 2 kali, gereja nafas, Natal dan Paskah aja ya. Nah, saudara, orang seperti itu diminta untuk saya layani. Saya hapus saudara memorinya seperti itu. Terus akhirnya dia bilang gini, Pak, enak Pak dihapus gitu. Ya, diusap. Dia nggak ngomong dihapus. Ya. Dia ngomongnya, diusap-usap itu enak Pak, enteng gitu. Nggak ngerti, saudara. Saya jelasin pun tentang air hidup, menghapus, dia juga belum nangkep ya. Nah, sampai akhirnya sebelum saya pulang, dia bilang gini, Pak, bisa nggak tolong sekali lagi, dibelai-belai lagi, diusap-usap lagi Pak, biar tambah enteng. Jadi kayak orang pikir saya itu kayak dukun gitu ya, ngusap-ngusap begitu, lalu ada yang nempel di tangan saya, kayak disedot begitu gitu ya. Bukan, saudara ya. Jadi jangan anggap kami ini orang sakti, tangan saya itu kayak magnet bisa nyedot gitu, enggak. Sebenarnya mekanismenya seperti apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Anda sendiri sebenarnya bisa mengurangi isi daripada memori Anda ini. Nah, ya. Tapi kalau Anda merasa aduh kok timbul lagi dan Anda sendiri mungkin rasa aduh ya bosen begitu kalau macam ya udahlah minta tolong sekali-kali juga nggak apa-apa. Tapi jangan malas menghapus file itu, jangan malas. Kalau Anda hapus setiap hari, nanti lama-lama nggak numpuk, betul ya? Nah, tapi kalau sekali Anda hapus ya Anda capek sendiri, betul ya? Berapa lapis itu yang sudah masuk di dalam memori Anda tersebut. Nah, Bapak Saudara, penghapusan memori itu boleh dilakukan. Ya di sini dikatakan bahwa setelah kesembuhan dilakukan terhadap hati maupun pikiran, memori tentang peristiwa-peristiwa yang melukai itu dapat dihapuskan bila tak diperlukan lagi, ya, tidak perlukan lagi. Nah, Bapak berkata seperti ini, aku hendak memberitahu engkau tentang kesembuhan luka hati terlebih dahulu, ya, karena tadi ada 2 luka. Pertama adalah luka hati. Karena itu adalah hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kenapa? Suara hati sangatlah penting. Itulah yang akan mengatur hidup seseorang. Nah, suara hati itu sangatlah penting. Itu yang akan mengatur hidup seseorang. Ya, nah, hati yang luka akan membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Seperti membalas dendam, membunuh orang, atau melukai siapa saja yang banyak atau sedikit ada hubungannya dengan luka itu. Ya, nah saudara, jadi suara hati itu sangat penting. Itu yang menuntun kehidupan seseorang, yang mengatur kehidupan seseorang. Ya, jadi coba boleh belajar. Kalau di RTM ini kita diajarkan, ya, jangan terlalu banyak sering mendengarkan suara pikiranmu. Tapi coba belajar mengikuti suara hatimu. Ya, suara hatimu. Coba kalau mau mengambil keputusan, kalau ada 2 suara, satu muncul dari pikiran dan satu muncul dari hatimu, mana yang Anda ikuti? Kalau menurut analisa dan pertimbangan Anda pasti mengikuti apa yang dikatakan pikiranmu. Ya, kenapa? Karena yang keluar dari pikiran itu, yang berasal dari pikiran itu biasanya masuk akal. Secara matematis itu ada hitungannya, bisa diprediksi seperti itu ya. Tapi apa yang keluar dari hati itu kadang-kadang Anda nggak ngerti kemana arahnya. Ya, kemana arahnya? Kenapa, saudara? Yang dari hati itu kadang-kadang sepertinya tujuannya kok nggak jelas. Ya. Nah, kenapa? Karena itu bukan keinginanmu. Itu keinginan Allah yang ditaruh di dalam dirimu sehingga Anda ada di dalam kehendak Allah dan Anda akan mengalami seperti apa yang Allah buat di dalam kehidupan Anda itu. Nah, oleh sebab itu mulai belajar ya, mendengarkan suara hati,
nurani tersebut. Amin. Nah, terus lanjut ya. Luka dalam hati biasanya itu terekam di memori juga, ya. Hati manusia itu amat tidak stabil. Hanya bila hati nurani itu menemukan peneguhan oleh firman-Ku, barulah ia menjadi teguh, ya. Nah, jadi harus ada firman yang meneguhkannya. Hati manusia, hati nurani manusia itu terkadang juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan dunia sering menyesatkan. Pendidikan dunia membuat sikap hati yang keliru terhadap sesama manusia. Ya, namun pendidikan melalui firman-Ku, kata Allah Bapa, Aku akan mengkoreksi dan menyembuhkannya. Ya, nah saudara, sekarang kita mau dididik oleh Tuhan, mau diatur oleh Tuhan di bawah pohon apa? Kemarin ada yang tanya, ya, tentang sesuatu hal. Lalu saya cuma balik tanya kepada yang bertanya tersebut. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, Anda dididik di bawah pohon apa? Ya, Anda dididik di bawah pohon apa? Kalau Anda dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, Anda akan mengikuti jalan pikiranmu. Tapi kalau Anda mau dididik di bawah pohon kehidupan, Anda akan ada di dalam programnya Allah yang sempurna itu. Ya. Nah, faktor pendidikan ini penting. Banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi. Saya tidak anti dengan sekolah tinggi-tinggi. Ya. Anak saya juga saya kuliahkan. Ya. Nah, supaya Pak, ya supaya belajar. Tapi saudara, selain dia sekolah sekuler itu, anak-anak saya juga saya ajarkan untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah. Ya. Nah, nanti setelah dia dewasa, mereka ambil keputusan sendiri, dia tahu mana yang harus dipilih. Dia mau dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau dia nanti mau belajar untuk tunduk dan belajar di bawah pohon kehidupan itu. Ya, nah saudara, jadi faktor pendidikan itu kadang-kadang juga ya itu mempengaruhi keputusan orang-orang itu. Dan itu sering membuat luka orang-orang lain. Anda lihat ya di dunia ini. Orang yang sering membuat luka orang lain itu malah orang-orang yang pintar ya. Ya, orang-orang yang pintar gitu ya. Lah kong kali kong biasanya itu joint venture ya. Dia apa? Dalam perusahaan dia mulai bekerja sama gitu ya. Nanti yang lebih pintar biasanya yang bawa kabur duitnya. Yang kurang pintar itu jadi korbannya gitu ya. Jadi yang lebih pintar, belajar lebih pintar bukan untuk kebaikan, malah cenderung untuk melukai orang lain. Enggak semuanya sih, gitu. Orang kalau pintar dan dia mau tunduk di bawah pimpinan Allah, ya beda lagi ya. Nah, tapi kalau sudah pintar, dia enggak tunduk pada pimpinan Allah, cenderung kepintarannya itu ada untuk apa? Memuaskan keinginan daging dan hatinya yang licik tersebut. Ya, nah saudara, kalau mau dididik di bawah pohon pengetahuan, di bawah pohon kehidupan, nanti firman itu akan meneguhkan, firman itu akan mengoreksi apa yang salah di dalam kehidupan Anda. Ya, firman itu akan menuntun dalam kehidupan kita. Nah, jadi bisa disimpulkan, luka hati dapat disembuhkan dengan mendengar firman-Ku juga. Ada beberapa orang ya yang konseling, lalu saya bilang begini, kata Tuhan apa? Ya, kata Tuhan apa? Ya, kenapa saya bawa ke situ? Supaya mereka itu ngerti mekanisme yang kita bangun ini. Semua harus nurut apa maunya Tuhan. Ya. Nurut maunya Tuhan. Jadi dalam segala perkara, baik itu persoalan Anda, masalah Anda sehari-hari dalam kehidupan ini, coba ya
untuk Anda keluar dari semuanya itu, coba Anda berkata gini, Tuhan, menurut kamu bagaimana? Menurut Engkau, apa yang harus aku lakukan? Bukan berpikir mencari way out-nya, bukan. Ya, mulai ya dibiasakan untuk membuat satu sistem baru ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ini, saya mau nanya Tuhan. Ya, Tuhan iki piye gitu loh. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga begitu. Ketika banyak orang konseling pengen didoain dan berbagai macam masalah diajukan kepada saya seperti itu. Dulu nih, ya, zaman-zaman masih urapan seperti itu, saya berpikir orang ini enaknya diapain ya? Enaknya diapain ya? Dibaptis lagi atau ditumpang tangan, kalau nggak mempan tumpang kaki apa begitu ya? Lah, supaya kerasa maksudnya, gitu ya. Atau mesti diguyur pakai minyak urapan. Mikir saudara, gitu kan? Nah, tapi sekarang saya nggak mau mikirin. Semua yang diajukan, ya, yang disodorkan kepada saya masalah-masalah orang itu. Ketika orang itu bicara seperti itu, satu hal yang saya lakukan, Tuhan, orang ini harus bagaimana? Orang ini harus bagaimana? Ketika saya tanya seperti itu, Tuhan mulai berbicara. Aku mau begini. Aku mau begitu. Ya, orang ini harus begini. Nah, saudara, kamu lakukan ini. Nanti ada tuntunan dari Tuhan. Ya, ada tuntunan dari Tuhan. Nah, bukan berarti saya spesial, gitu kan, dalam mendengar suara Tuhan, bukan. Gitu kan. Saya mau bergantung kepada kekuatan Tuhan. Ya, saya tidak males nanya kepada Tuhan. Banyak orang rajin untuk berpikir, tapi males untuk tanya sama Tuhan. Amin. Nah, kita balik sekarang. Ya, jangan Anda rajin berpikir, tapi sekarang Anda mulai bangun. Aku mau rajin nanya sama Tuhan. Ketika Anda datang kepada Tuhan, sedikit-sedikit nanya sama Tuhan. Tuhan itu nggak akan marah dengan Anda, nggak. Dia nggak akan bosen-bosen untuk menjawab Anda. Tidak. Ya, kenapa? Karena dari awal manusia itu didesain menjadi makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Nah, aku mau melakukan sesuatu untuk manusia itu. Dia rela melakukannya. Sejuta pertanyaan sekalipun dalam satu hari, dia akan menjawab kalau Anda mau bertanya. Amin. Yeremia 33:3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Betul? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Nah, itu nomor teleponnya Tuhan. Ya, 333. Yeremia 33 ayat 3. Jadi teleponnya Tuhan. Anda puter loh, ya dah. Nah, Anda ketik tuh nomor itu 333. Teleponnya Tuhan heran sekali. Nah, nanti lagunya begitu. Kring. Halo. Halo. Nah, ketika di sana bilang halo, lalu Anda menjawab halo juga, gitu ya. Apa kabar? Ya, gini loh Tuhan, gitu ya. Kira-kira di sana berhenti menjawab enggak? Enggak. Amin. Kita kadang-kadang males putar teleponnya Tuhan, betul? Kita sering buka kalkulator kita, yaitu otak kita sendiri, lalu otak-atik sendiri, hitung sendiri, enggak taunya hang kalkulatornya. Sehingga kerugian besar terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Yuk kita baca bersama-sama Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa artinya ayat ini? Ya,
Ini adalah perjanjian yang diadakan oleh Tuhan ya kepada manusia. Demikianlah firman-Ku. Aku akan menaruh Tauratku, aku akan menaruh firman-Ku di dalam batin atau hati nurani mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Jadi bagaimana cara Tuhan menjawab Anda? Dengan menaruh firman-Nya di dalam hidup Anda itu. Dia tulis firman-Nya. Bukan di loh batu seperti zamannya Musa. Tapi dia akan tulis di loh hati manusia. Amin. Nah, ketika Allah telah menulis ya firman-Nya di loh hati Anda, hatimu sekarang ada suara. Tulisan itu bisa dibaca dan dibunyikan, betul? Nah, jadi Tuhan nanti akan menulis. Tulisannya apa? Terserah dia. Dia mau menjawab apa ke dalam hidup Anda itu. Betul? Dia berjanji. Inilah perjanjian yang kuadakan. Janji apa yang Tuhan katakan? Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Amin. Ya, saudara. Sekarang kita belajar ya. Supaya hati kita itu tidak luka. Dan pikiran kita itu terus melenceng. Kita mulai masuk di dalam covenant atau perjanjian Allah ini. Tuhan, aku mau hatiku itu selalu Engkau tulisi dengan firman. Sehingga firman itu penuh di dalam hatiku. Ya, banyak orang-orang teologi ya khususnya ya. Saya juga orang teologi ya, pernah belajar sekolah Alkitab ya. Nah, orang sekolah Alkitab itu hanya penuh firman di pikirannya. Ya, di pikirannya penuh dengan firman. Tapi belum tentu hatinya penuh dengan firman. Ngerti saudara, kalau bantahan itu pasti nanti keluar ayat ini, keluar ayat itu ya. Itu biasanya saya perhatikan nih. Beberapa orang yang baru lulus sekolah Alkitab begitu loh. Wah gencar nih ya. Comot ayat ini, comot ayat itu, argumen ayat ini, argumen ayat itu. Melihat gelagat seperti itu saya nggak heran. Kenapa? Saya dulu juga begitu. Ya, saya dulu juga begitu. You know. Nanti kalau sudah marah gitu ada ayatnya juga. Ada ayat mengatakan bicaramu kurang ajar tentang aku. You know. Ya, pakai ayat itu juga. Jadi nggak ngomong, tapi tunjukin ayatnya aja. Baca ayat ini. Itu bicaramu kurang ajar tentang aku gitu ya. Nah, itu ada macam-macam. You know. Ayat itu jadi dipelintir untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, ini bahayanya seperti itu. Nah, saudara, orang yang mau mengisi hatinya dengan firman, nggak perlu sekolah Alkitab. Ya, nggak harus dengan syarat lulus sekolah Alkitab, enggak. Baru penuh dengan firman. Mau duduk di bawah kaki Tuhan, dekat kaki Tuhan, sendengkan telinganya. Betul? Tuhan, beri aku lidah seorang murid. Pertajam telingaku. Aku mau mendengar firman-Mu setiap hari. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Lalu Anda diam, Anda tangkap suaranya. Nah, lalu Anda mengerti, ini maunya Tuhan. Yang harus Anda lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ketika kita bebas dari luka hati, ya, menemukan firman di dalam hidup kita. Sekarang di dalam hatimu ada kebenaran yang luar biasa. Kebenaran itu akan muncul dalam hati nurani Anda. Amin. Seseorang dapat menjadi luka batin karena pelanggaran terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah tertanam di dalam hati nuraninya sejak mereka dilahirkan. Hati nurani seorang anak telah memiliki satu set atau aturan-aturan asli di dalam hatinya yang tidak diperoleh atau dibangun dari sumber-sumber dari luar, tetapi terbawa sejak lahir dari keturunannya. Ya, kita pernah belajar tentang gen, kromosom, dan DNA. Ya, DNA seseorang itu bisa mempengaruhi anak yang dilahirkannya.
Walaupun mereka belum bergaul dengan lingkungannya, belum terkontaminasi kena polusi dari lingkungannya, tapi ya, hati nuraninya itu ya, itu bisa melanggar. Ada pelanggaran. Kalau orang tuanya itu suka melanggar, anak-anaknya itu nanti dapat warisan roh pelanggaran itu. Contoh secara roh ya. Nah, kita perhatikan engkong-engkong kita itu dari Adam itu kan pernah melanggar ya. Makanya manusia itu cenderung untuk melanggar. Kenapa? Dari benih awal itu memang seperti itu. Nah, bagaimana menghentikannya? Berhenti jadi manusia. Jadilah anak Allah. Anak Allah itu bukan manusia. Nah, dengan Anda mengakui bahwa Anda adalah anak Allah, segala problem, masalah, kendala di dalam kehidupan Anda itu akan terputus di situ. Ya, tadi siang ada yang konseling sama saya, ya, sampai hampir 2 jam, ya, lalu saya doain dan sebagainya. Lah, padahal ya mereka ini sudah rajin ikut kelas pemuridan begitu ya. Nah, akhirnya saya bilang gini, coba ya, ambil posisi sebagai anak Allah. Jangan ambil posisi sebagai korban dari sebuah peristiwa. Ketika kamu mengambil tempat sebagai korban peristiwa, tiap hari kamu terus diserang, kamu akan mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda mendeklarasikan diri, menempatkan diri Anda sebagai korban. Aku ini korban. Ya, sudah menjadi korban lalu cerita kepada orang-orang lain, maksudnya butuh pembelaan atau belas kasihan. Tahu enggak, aku ini jadi korban. Gitu ya. Tahu enggak, aku ini jadi korban. Gitu ya. Enggak heran. Gitu ya. Setiap petaka, setiap bencana akan menimpa Anda. Betul? Kenapa? Ya memang ada korban, betul enggak? Pantas, layak Anda mendapatkan itu. Karena Anda adalah korban. Nah, buat apa Yesus mati untuk kita? Dia mengorbankan dirinya. Orang yang percaya kepadanya sekarang tak perlu menjadi korban. Kalau Anda masih menjadi korban hari ini dari sebuah peristiwa, pengorbanan Yesus sia-sia bagi Anda. Amin. Dia menempati apa yang harusnya Anda ada di situ. Dan Anda dievakuasi, dipindahkan, supaya Anda tidak menjadi korban. Lalu Anda diberi tempat yang layak, yaitu didudukkan sebagai anak Allah. Ketika Anda sudah menjadi anak Allah, jadilah anak Allah. Amin. Jadi ketika sudah diberi posisi ini, aku bebaskan engkau dari korbannya, sekarang aku kasih posisi jadi anak Allah. Hiduplah jadi anak Allah. Seperti anak Allah. Anak Allah itu siapa sih? Aslinya cuma Yesus. Betul? Karena Bapak itu nggak pernah punya anak yang lain. Bapak itu punya anak tunggal, namanya Yesus. Disebut anak Allah ya, yang kudus maha tinggi, betul? Itu Yesus. Ketika Anda diberi posisi sebagai anak Allah itu, sekarang Anda menghidupi seperti apa yang Yesus hidupi. Karena Anda sekarang anak Allah. Ya. Anda punya potensi benih ilahi itu membuat Anda bisa menjadi sama seperti Yesus. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda. Amin. Nah, ketika saya ngajak ngomong seperti itu, dia baru nyadar. Iya ya Pak ya. Ayo mulai ya. Bangun, develop tiap hari. Kesadaranmu jangan sampai tergeser. Ya. Walaupun hari ini kamu masih mengalami ya yang disebut menjadi korban itu. Seolah-olah Anda katakan, aku bukan korban, tapi aku adalah anak Allah. Aku lebih daripada pemenang. Ya, karena Yesus telah melakukannya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, ketika saya doain, dia merasa lega. Puji Tuhan.
Ya, nah saya nggak tahu perkembangannya, nanti pasti akan ada kesaksian dari mereka. Ya, nah saudara. Terus, tetapi hati nurani itu berkembang melalui pengalaman dan pendidikan. Ya, di sini Allah Bapak bicara kepada Pak Andreas, karena waktu itu Pak Andreas punya satu anjing namanya Gebi, ya, anjingnya namanya Gebi, ya, anjingnya itu gede gitu ya, dan pinter ya. Nah, lalu dipakailah untuk contoh di sini. Perhatikan anjingmu yang tanpa diajari sudah dari kecil cenderung untuk membawakan kunci mobil bila engkau datang. Karena ada dorongan ingin membantu dan menolong tuannya tanpa diajari. Juga sejak ia bisa keluar rumah, ia tahu tidak boleh mengotori rumah dengan buang kotoran di dalam rumah. Ia selalu ingin menjadi berguna bagi tuannya kapan saja. Ya, nah, saudara, dan yang pernah punya anjing mengerti seperti itu contoh ini. Nah, seorang bayi ternyata juga mempunyai nilai-nilai seperti itu. Secara alamiah di dalamnya, dia akan menangis bila mereka merasa salah. Satu, orang tuanya menjadi marah. Sekalipun marah itu tak diungkapkan dengan nyata. Ya, yaitu refleks seperti itu. Hati nurani bertumbuh dengan pertambahan usia. Bila hati nurani seseorang bertumbuh di antara orang-orang yang mengasihi dia, dan sejak kanak-kanak tak disertai luka batin dan penderitaan kemudian lalu diteguhkan dengan firman Tuhan, ia dapat menjadi wadah bagi hikmat untuk bertumbuh dengan sempurna. Amin. Nah, bila hati nurani seseorang terganggu atau dirusak, maka hikmat juga akan rusak. Dan seterusnya, tingkah laku seseorang akan rusak pula tentunya. Bila hati nurani itu bertumbuh tanpa cacat, dalam diri orang itu akan tumbuh karakter yang kuat, stabil, dan selalu tahu dengan tepat apa yang harus dilakukannya pada setiap saat. Nah, dalam materi kita diambil contoh seseorang namanya Salomo. Ya, lihat, Salomo telah terpilih sebagai raja Israel walau ia dilahirkan oleh Batseba, bekas istri Uria waktu bayi. Ia adalah seorang yang amat damai sejak lahir dan sangat terdidik dalam lingkungan keluarga yang takut akan Tuhan. Tidak seorang pun melukai batinnya dan dia bertumbuh dalam lingkungan yang bersih. Ya, ini Salomo ya. Dia anaknya Uria, anaknya bekas istri Uria, ya. Nah, terus nikah sama Daud ya. Lalu lahirlah namanya Salomo ini. Lanjut dulu ya. Daud mengasihinya, mengasihi Salomo maksudnya, dan Tuhan juga mengasihinya sejak dilahirkan. Dia memiliki hati nurani yang jernih, yang memungkinkan dia bertumbuh di dalam hikmat yang melampaui semua raja-raja dan orang-orang yang berhikmat yang lain. Ya, nah, saudara, cerita tentang Salomo. Memang, saudara, banyak orang kadang-kadang berpikir ya begini, Salomo itu kan anaknya Daud dengan Batseba. Nah, kalau kita bicara tentang Batseba, pasti Anda akan teringat sebuah peristiwa, ya, di mana Daud naik sotoh rumah, lalu pakai teropong gitu ya, lalu melihat Uria Batseba sedang mandi itu, ya, terjadi perzinahan seperti itu. Tapi Salomo itu bukan anak dari perzinahan itu, bukan, ya. Anak hasil perzinahan itu mati kan, ya. Lalu setelah selesai masa berkabung, lalu Daud menghibur ya si Batseba ini, dipulihkan, lalu mereka menjadi istrinya. Batseba ini menjadi istrinya Daud. Nah, lahirlah anak yang kedua ini, yaitu Salomo itu ya, Salomo ini. Nah, apa yang perlu kita mengerti di sini? Cara mendidik anaknya. Daud itu ya,
tidak kasar sebagai bapak ya terhadap anaknya. Termasuk kepada Salomo itu. Salomo itu mendapat perhatian pendidikan yang baik dari Daud ini. Sehingga hasilnya luar biasa. Ketika kasih itu terus dialirkan, kasih itu terus dialirkan, kasih itu dialirkan, membuat Salomo itu bertumbuh dengan benar, dengan baik, dan punya hikmat yang luar biasa. Ayatnya boleh kita baca ya, dalam 2 Samuel pasal 12, ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya, ya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija atau Jedidah, ya, Jedidiah, ya, oleh karena Tuhan. Jadi Salomo itu sebenarnya nama lainnya adalah Yedija atau Jedidiah, ya. Nah, ada Nabi Natan itu yang menegur Daud juga ya. Nah, ketika Batseba ini melahirkan anak yang kedua ini, dia datang bukan menegur perzinahan, malah dia memberikan nama kepada anak itu. Anak itu pantas dikasih nama Yedija atau Jedidiah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Jedidiah, Anda lihat apa yang dilakukan oleh Daud ataupun Tuhan ya. Ya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Betul nggak ya? Nah, Tuhan mengasihi anak ini. Ya, Daud pun mengasihi dia. Jadi Salomo itu tumbuh di dalam kasih. Baik kasihnya Daud sebagai bapaknya, juga Tuhan yang mengasihi dia. Sehingga masa depannya luar biasa. Sampai ada nubuatan atas Salomo itu melalui perantaraan Nabi Natan untuk memberi nama Jedidja atau Jedidiah itu. Ya, apa arti daripada Jedidiah? Salomo atau yang disebut Jedidiah yang suka damai gitu ya. Nah, nama itu diberikan ketika dia disunat. Nanti Anda bandingkan dengan Lukas 1 ayat 59 ya. Ini tentang Tuhan Yesus diberi nama juga ya. Kasih nama anak itu Yesus ya. Jadi Allah yang memberi nama kepada Tuhan Yesus, Allah juga yang memberi nama kepada Salomo. Pemberian nama oleh Tuhan melalui Nabi Natan menunjukkan perkenan Tuhan kepadanya seperti halnya dengan nama Abraham, nama Sarah, dan nama Israel. 3 orang ini kan juga diberi nama baru. Dulu sebelum namanya Abraham, namanya adalah Abram, ya. Lalu Allah tambahin A sedikit aja di sini, ya. Jadi Abraham, ya. Ditambahin H ini ya. Abram jadi Abraham. Nah, saudara, ini Sarai sekarang jadi Sarah. Ini punya arti sendiri, ya. Abraham itu bapak segala bangsa, nah Sarah itu ibu segala bangsa. Nah, dan Israel itu dulu namanya Yakub, ya. Yakub itu artinya penipu. Nah, diganti oleh Allah sebagai Israel, Prince of God atau pangeran Allah. Nah, kembali kepada Salomo, ya. Salomo diberi nama Yedija atau Jedidiah, ya, atau beloved of the Lord. Ya, nah saudara, menunjukkan secara profetik apa yang disediakan oleh penyediaan Allah, yang yakni pengangkatannya sebagai pengganti Daud dan pemerintahan Salomo yang megah atas Israel. Ya, nah saudara, jadi kita perhatikan di sini ya, apa yang kita bahas di sini tentang kebenaran di dalam hati nurani itu bisa dimunculkan, ditumbuhkan karena Allah yang ikut intervensi di dalam kehidupan mereka. Nah, lanjut sekarang. Bagaimana melakukan pemulihan
hati yang sudah terlanjur banyak lukanya. Ya, apakah itu berarti mereka yang pernah mengalami luka-luka berat di dalam hati mereka tak bisa menjadi hati yang suka damai? Sebenarnya iya. Ya, kenapa? Luka-luka berat di dalam hati mereka ini membuat dia berpikir ya untuk membalas dendam, nggak bisa damai. Berpikir untuk marah. Sebenarnya iya, demikianlah. Ya, tapi saudara, di dalam Allah, di tangan Allah, Bapak berkata, tetapi aku selalu mampu mengubah setiap kejadian buruk menjadi suatu pengajaran yang berharga dan menjadi hikmat tentunya. Namun, hati terluka itu akan kurang mampu menangkap kebenaran-kebenaran dengan cepat. Dan kemampuannya untuk melihat jauh ke depan juga kurang dibandingkan dengan mereka yang memiliki hati yang suka damai. Amin. Nah, saudara, sekarang coba cek. Hatimu suka damai atau tidak? Hatimu suka damai atau tidak? Kalau Anda ada persoalan, ada masalah, dan sebagainya begitu ya, Anda cenderung untuk memperkarakan atau cenderung untuk berdamai. Ya, lepas mana yang benar atau yang salah, betul? Kalau Anda mungkin ya, ada di posisi yang benar, Anda akan mempertahankan diri, oh nggak bisa. Tapi kalau Anda ada di posisi yang salah, Anda mungkin menunggu kalau bisa damai aja lah gitu ya. Nah, itu licik namanya. Baik benar atau salah, ya, Anda harus mengupayakan damai itu. Berusaha sedapat-dapatnya hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kenapa? Hati yang penuh dengan damai sejahtera ini, yang suka damai itu, nah itu menunjukkan bahwa hati seseorang yang telah dipulihkan, ya, yang telah dipulihkan, ya, yang telah dipulihkan. Nah, saudara, sekarang mengerti ya, bagaimana hati itu sudah dipulihkan atau tidak. Munculnya damai di dalam diri Anda itu menunjukkan bahwa hatimu telah dipulihkan. Amin. Nah, di sini, mungkinkah hati seseorang dipulihkan sehingga menjadi hati yang suka damai? Jawaban daripada Allah Bapa, bagiku tidak ada yang mustahil. Caranya bagaimana? Aku akan memberi mereka hati yang baru, yang penuh dengan kemampuan untuk bertumbuh sepenuhnya di dalam hikmatku dan kesadaran yang amat tajam, mampu melihat jauh asalkan mereka mengerti dan mempunyai iman tentang janjiku itu. Amin. Nah, kita harus sadar bahwa ada namanya benih Yesus. Hati benih Yesus yang mereka terima, itulah yang menjadi hati yang penuh dengan damai itu. Nah, di sini ada sedikit yang perlu dijelaskan, yakni bahwa hati anakku atau hati Yesus itu ternyata selalu terisi dengan damai sejahtera. Contoh ya, walaupun Tuhan Yesus ini menderita dengan sangat, ya, sekali saja damai sejahteranya itu lenyap, yakni ketika ia harus meninggalkannya sesaat seorang diri di kayu salib. Karena ia sedang memikul seluruh murkaku atas manusia. Ya, satu-satunya pribadi yang pernah punya hati damai itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga dia nggak takut dengan badai. Dia nggak takut dengan taufan. Di tengah gelora itu pun hati yang penuh dengan damai itu tetap tenang. Nah, satu kali Tuhan Yesus itu pernah, ya, boleh dikatakan krisis damai. Kapan itu? Ya, tadi dikatakan di situ, ketika dia harus menanggung penderitaan yang bukan salahnya dia. Dia harus menanggung kesalahan dan dosa manusia itu. Ya, dia harus minum cawan penderitaan itu. Ya, disitulah Anda lihat ya, dia pernah menawar, Bapak, ya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku.
Kenapa Yesus berkata seperti itu? Sepertinya Yesus kehilangan damai di situ. Hatinya sedih. Ya, hatinya sedih. Ya, hatinya sedih itu. Tapi Anda lihat, kalau kita belajar, kalau Anda mengalami kepedihan, kesedihan seperti yang dialami Tuhan Yesus, sikap yang diambil Tuhan Yesus inilah yang membuat Yesus menang. Sikapnya apa? Ya kalau boleh, aku tawar. Tapi kalau enggak, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia kembalikan. Walaupun ini enggak enak, tapi aku mau tetap menyenangkan Tuhan. Biar kehendak Tuhan itu yang terjadi. Amin. Nah, saudara, sekarang kita belajar untuk melihat hati kita ini. Tapi jangan introspeksi. Ada Roh Kudus yang disediakan untuk menguji dan menyelidiki hati nurani kita. Dalam Yeremia pasal ya sebelumnya, ia tak pernah mengalami hal serupa itu sebelumnya. Ya. Tetapi pengalaman sekali-kalinya itu telah menyempurnakan dia. Ia telah memikul seluruh keadaan ditinggalkan yang akan pernah dialami manusia setelah dia, dan dia menanggungnya seorang diri sehingga segala bentuk keadaan ditinggalkan umat manusia ditiadakan olehnya. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Nah, aku Tuhan yang menyelidiki, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan punya otoritas atas Anda. Dia bisa menyelidiki dan menguji batin Anda. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Itu janjinya ya. Yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Hati yang diberikan oleh Allah itu adalah hati yang bisa mengenal dan punya potensi untuk berubah sampai bertobat. Pasal 32 ayat 39 dari Yeremia. Aku akan memberi mereka suatu hati dan satu tingkah langkah. Betul ya? Sikap artinya ya. Bukan hanya hatinya, tapi sampai sikapnya, tingkah langkah. Sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Nah, saudara, betapa komplitnya apa yang disediakan oleh Allah ketika dia memulihkan setiap hati kita ini. Amin. Nah, izinkan Allah mengerjakannya di dalam diri Anda. Hati yang baru, hati benih Yesus itu, hatinya Yesus itu akan menjadi bagianmu, dan Anda akan mengenal dia, dan hati yang baru itu juga nanti yang akan bisa membuat Anda punya tingkah langkah yang sama seperti apa yang dimiliki oleh hatinya Yesus tersebut. Ya, oke, bagian terakhir malam hari ini. Ya, saudara, ada hati yang sudah parah. Ya. Hati yang sudah parah itu adalah hati nurani yang dicap oleh iblis. Ya. Hati nurani yang dicap oleh iblis. Ya. Nah, saudara, ada beberapa orang yang hati nuraninya telah dicap oleh iblis. Ini ya, saudara, orang-orang seperti ini kadang-kadang itu sulit sekali untuk mendengar Injil, untuk bertobat. Kenapa? Sudah dicap. Dicap itu artinya dimeterai, ya, dimiliki oleh si iblis. Sekarang pilihan ada pada kita. Hatimu sendiri itu, ya, sekarang mau Anda serahkan kepada Tuhan supaya dimiliki oleh Tuhan, atau kata lainnya adalah diganti dengan hatinya Tuhan, atau hatimu sekarang dijajah, diperbudak oleh si iblis. Kalau dimiliki oleh Tuhan, diganti dengan hatinya Tuhan,
tingkah langkahmu nanti akan baik. Tapi kalau dimiliki atau dicap oleh si iblis, nanti hatimu itu akan dipakai untuk medianya si iblis dengan segala macam kejahatannya itu. Ya, lama-lama hatimu akan hitam, jahatnya luar biasa. Isinya bukan buah-buah roh, tapi buah kedagingan. Ya, segala macam merek kebun binatang itu ada di situ. Ya, nah, ada roh harimau, ada roh kadal, ada roh yang suka ngadalin, gitu ya. Itu roh kadal biasanya gitu ya. Nah, ya harimau suka marah, roh harimau. Yang makanya saya sebut kayak binatang apa? Banyak isinya binatang-binatang di situ. Nah, bicara hati nurani yang dicap oleh iblis, ya. Hati manusia itu sangatlah sensitif terhadap perbuatan yang berlawanan dengan suara hatinya. Tapi ada orang-orang yang telah mengisi hati mereka dengan kekerasan, sehingga mereka tak memiliki suara hati lagi. Ada jenis roh-roh yang membunuh suara hati seseorang. Contoh ya, orang-orang seperti itu bahkan bisa memakan mayat ibunya sendiri tanpa merasa bersalah. Ya, kenapa? Karena hati mereka telah dicap dengan tanda si iblis. Siapa yang pernah mendengar atau membaca di surat kabar atau medsos, ya? Anak atau orang tua yang membunuh darah dagingnya sendiri, dimutilasi, bahkan dibikin sop kadang-kadang. Ya, nah, orang-orang macam seperti itu sudah kehilangan hati nuraninya sendiri, dan hati nuraninya sudah dicap menjadi miliknya iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Nah, jadi hatinya seperti itu. Bukan hanya membunuh tetangga, sampai membunuh darah dagingnya sendiri. Orang tuanya, anaknya. Demi apa? Mungkin alasannya sih ada. Mungkin materi ya, masalah duit, ya, masalah warisan, masalah harga diri, dan sebagainya. Ya, nah, tapi itu hanya alasan saja. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah hati orang itu sudah dicap oleh si iblis. Amin. Sudah dicap oleh si iblis. Zamannya Rasul Paulus. Paulus berkata atau menuliskan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini dikatakan begini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ajaran iblis oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Capnya siapa? Capnya setan itu. Capnya iblis itu. Ya, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, akan terjadi hari-hari terakhir itu. Ada orang yang murtad, keluar dari tuntunan Allah, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sehingga tanpa disadari, hati nuraninya telah dicap. Ya, nah sekarang siapakah mereka yang memakai cap si iblis itu, atau shared by hot iron, ya itu. Jadi di cap dengan besi panas gitu loh. Gitu. Itu kan orang dulu ya, biasanya binatang-binatang, supaya mereka itu tahu ini punya siapa, itu nanti di bawah, di belakang telinganya itu dicap gitu ya, pakai besi panas itu. Cek. Nah, dicap pakai itu tuh ya, capnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan lebih modern ditato. Yang model kayak tato seperti gitu. Tato itu kan diukir gitu ya. Nah, tapi itu dicap tuh pakai besi gitu ya, dipanasin, tapi udah ada bentuknya, nanti dipaku plek gitu, nanti
akan muncul nih tulisan apa atau gambar apa seperti itu. Nah, tapi karena itu besi itu yang mengukir si iblis, ketika ditempelkan situ capnya iblis ada di situ. Ya, ini nggak bicara tentang 666 saya bukan ya, bukan ya. 66 itu nanti akan bicara tentang antikris ya, siapa yang mengikut dia dan sebagainya ya, angka 666 itu. Tapi cap iblis ini bicara tentang hati yang dikuasai, yang dimiliki oleh iblis. Ini milikku. Ada tandanya. Ini capnya. Orang percaya Tuhan Yesus kan juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Betul? Sama. Artinya apa? Anda sah menjadi miliknya Allah. Betul? Karena apa? Kelahiran barumu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ini pelajaran ya. Kalau Anda melahirbarukan orang, setelah orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti sampai di situ. Anda tumpang tangan sekali lagi, aku meteraikan kelahiran baru ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, sebagai anak Allah, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, sekarang dia sah. Karena apa? Ada meterai. Dan meterai itu yang memungkinkan sekarang Allah boleh memiliki orang itu. Karena apa? Ada meterai, tanda kepemilikan Allah sekarang ada di dalam orang itu. Tapi kalau orang itu murtad, meninggalkan Tuhan, nah ditangkap sama iblis. Iblis melakukan hal yang sama. Anda dimeterai juga sama dia. Dicap oleh iblis itu ya. Lalu menjadi miliknya si iblis. Nah, saudara, meterai itu membuat orang yang tidak di luar itu ya, kapasitas itu, nggak bisa melakukan apa-apa. Kecuali meterainya disobek, betul? Ada beberapa orang mungkin yang akan kita layani atau sudah kita layani, kok sulit sekali ya. Kelihatannya ada yang megangin dia seperti itu. Nah, ternyata ada sertifikasi ya yang harus dibatalkan. Sertifikasi lama itu harus dibatalkan, lalu dibuat sertifikasi baru, meterai baru. Nah, yang sering saya lakukan adalah aku cabut, aku robek meterai daripada si iblis itu. Aku hapus capnya iblis itu dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus. Ya, lenyap. Nah, setelah lenyap, Anda ganti sekarang dengan meterai Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, hati yang dicap oleh si iblis. Terus, mereka adalah orang-orang yang memberi diri mereka kepada si iblis dengan kerelaan mereka sendiri. Ya, menyerahkan diri karena pengen kaya, pergi ke Gunung Kawi gitu ya, atau gunung apa saja gitu ya. Lalu teken kontrak ada di situ. Pokoknya sugih, pokoknya kaya. Nah, seorang anak asuhmu di sini yang pernah menyerahkan diri kepada iblis adalah seperti itu. Tapi karena doa dan kasih-Mu yang terus-menerus, ia kini terbebas sepenuhnya dan memberikan hatinya kepadaku sepenuhnya sekarang. Artinya apa? Bisa dilayani dengan kasih, ya. Akhirnya terbebas di situ. Banyak orang yang meminta si iblis mengontrol hidup mereka karena beratnya beban yang mereka tanggung dalam sistem dunia ini. Mereka membuat kontrak dengan si iblis. Sekarang Bapak Saudara ya. Kalau Bapak Saudara ya pernah buat kontrak dengan si iblis, atau mungkin bukan Anda, mungkin itu orang tua Anda. Nah, makanya Anda harus cepat-cepat mengalami kelahiran baru. Supaya apa? Itu tuntutan kontrak itu tidak nyampe kepada Anda. Ya, nyampe kepada Anda. Sedapat-dapatnya Anda mempertobatkan saudara Anda atau orang tua Anda yang pernah teken kontrak. Ya, Anda punya otoritas sebagai anak Allah untuk melepaskan mereka yang pernah teken kontrak itu, batalkan semuanya, ya bersama dengan Tuhan Yesus di situ. Ya, nah saudara bicara teken kontrak, saya Bapak Saudara pasti menangkap, ya, mengerti. Di dunia ini banyak, ya, karena orang bosan miskin, ya.
Nah, memang balung kere itu. Dia bosen miskin, pengen kaya, bagaimana caranya? Cari kekayaan, ya, dari si iblis. Dapat, jadi kaya. Ya. Nah, ini berarti mereka ada di dalam teken kontrak itu. Saya pernah melayani beberapa orang, ya. Ya memang ketika ketemu dengan saya, dia orang kaya, ya, bukan karena saya melayani dia karena dia orang kaya, bukan, ya. Saya kaya miskin saya layani sama, ya. Tapi ini sebagai contoh, ternyata si orang kaya ini dulu bosen miskin, dulu jualan dari toko ke toko door-to-door gitu loh ya, untungnya nggak seberapa. Kadang-kadang untungnya sudah nggak seberapa, ya toh. Nanti kan bayarnya kadang-kadang 3 bulan gitu ya, ditagih gitu, tokonya hilang, gitu. Ya, tokonya hilang sudah. Ya termasuk barang dia hilang juga. Gitu. Aduh, kerja kok kayak begini rasanya gitu. Lalu ada yang nepuk, lalu ada yang bisikin, ya toh. Kenapa kamu banting tulang seperti itu? Ya pengen sugih dong, pengen kaya dong. Oh gini loh ya. Kalau kamu pengen kaya, pergi ke sana. Ikuti sudah. Melakukan ritual ini dan itu, akhirnya benar sudah. Ya, walaupun saudara, bisnisnya itu sepertinya itu sederhana banget. Ya. Orang itu kadang bilang, ya orang Jawa bilang kayak dodolan biting. Biting itu apa? Lidi. Itu ya, itu lidi itu hal yang nggak berharga gitu. Tapi duitnya banyak. Gitu, aneh gitu loh. Jadi usahanya itu nggak apa namanya? Nggak hebat seperti itu. Tapi hasilnya banyak, duitnya dari mana? Kaya saudara ya. Nah, setelah itu mulai terjadi banyak korban. Ya, anaknya nanti setiap berapa tahun gitu ada yang mati, matinya aneh-aneh begitu, ya. Lalu terjadi ini dan itu, lama-lama dia nggak tahan, ya. Ketika dia mulai goyah nggak tahan, pengen lepas dari situ, lalu ada yang mulai memberikan referensi, ya, dikenalkan dengan kami, lalu saya layani. Kesalahan ini saya tanya, masalah apa, ya. Orang kalau sudah kepepet, ya, dalam keadaan nervous seperti itu, ya sudah nggak malu ya untuk mengakuinya. Dia berkata, Pak, dulu saya bosan miskin. Saya cari kekayaan dengan instan. Saya teken kontrak. Saya pikir itu main-main, Pak. Nggak taunya benar, Pak. Bahkan permintaannya lebih, Pak, kadang-kadang. Lebih dari prediksi saya. Saya pikir selesai sampai di sini. Nggak taunya masih berlanjut terus. Saya takut, Pak, ini seperti apa? Saya bilang gini. Lalu saya bilang, Anda datang pada alamat yang tepat. Bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan yang saya layani. Oke, mau saya kenalkan dengan Tuhan? Mau. Gitu. Saya ajak lahir baru. Ya, undang Yesus masuk ke dalam hatinya. Saya bereskan semuanya. Dosa-dosanya minta ampun kepada Tuhan. Lalu saya berdoa. Saya patahkan, saya putuskan. Saya batalkan semua perjanjian kontrak dengan iblis itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Meterai itu aku cabut. Cap iblis itu sekarang aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Bersih. Darah Tuhan Yesus menyucikanmu. Mengampunimu. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang jadilah anak Allah. Terima meterai Roh Kudus. Anda sah jadi anak Allah. Ya. Nah, saudara, sekarang ya dia merasa damai. Merasa damai. Tapi Anda terus jangan licik begini ya. Ada orang bilang, ya sudah ya, saya tak cari pesugihan dulu. Nanti kalau sudah sugih tak nyari Pak Gideon supaya didoain gitu ya. Enak aja. Kalau hatimu licik seperti itu, ingat ya, ketika Petrus itu ya, siapa namanya? Petrus ya, itu diminta untuk mendoakan
siapa namanya, Simon tukang sihir, ingat ya? Berikan itu kepadaku. Petrus tahu kelicikannya. Petrus bilang apa? Sangkamu Roh Kudus itu bisa diperjualbelikan. Binasalah kiranya engkau dengan duitmu itu. Loh? Gak bisa, saudara. Jangan Anda berpikir seperti itu. Ya, jangan terus Anda lakukan salah dulu. Tuhan kan maha ampun ini dan itu. Ya kalau Anda bisa bertobat. Kalau Anda nggak bisa bertobat, mati. Betul nggak lah? Binasa nantinya. Ya, jangan main-main. Betul, saudara. Ada orang yang punya ide seperti itu, lalu ngomong sama saya. Kenapa saya bisa cerita seperti itu? Manusia itu kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Ternyata kalau sudah dimeteraikan jadi miliknya iblis, bisa dipisahkan ya, bisa dilepaskan ya. Ya sudah, aku tak jadi miliknya iblis lebih dulu. Nanti kalau sudah kaya, aku dilayani pelepasan. Nah, nggak boleh. Amin. Ya, nggak boleh. Ayo, saya ingatkan di sini. Yuk kita lanjut ya. Nah, untuk menutup malam hari ini nih, ya. Terus lanjutnya begini. Mereka membuat kontrak dengan si iblis. Sebagian mereka, ya, sebagian melakukan karena tak kuasa mengendalikan dorongan-dorongan seksual mereka. Ada juga nih, ya. Itu akibat lingkungan pergaulan dan juga faktor keturunan mereka. Cerita-cerita tentang seks membuat anak-anak muda mencari pengalaman di dalamnya, menentang semua aturan karena keinginan-keinginan kedagingan mereka. Ya, mereka kemudian mengisi diri mereka dengan banyak luka batin karena apa yang mereka lakukan. Lanjut. Ketika seseorang tiba pada keadaan sadar akan dirinya kembali karena satu atau lain sebab, mereka merasa begitu kotor hingga mau bunuh diri. Mereka bilang membunuh diri gara-gara cinta, ya. Tapi sebenarnya itu akibat hati nurani mereka yang sangat terluka. Ada pula orang-orang yang menjual anak cucunya kepada iblis supaya ia menjadi kaya. Akibatnya anak cucunya semua mati muda dan menjadi miskin karena rezeki mereka telah diambil oleh kakeknya sendiri. Ya, nah sebaliknya kembali kepada Salomo. Salomo justru telah mendapatkan kekayaan dengan meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Allah membuat seseorang menjadi kaya. Amin. 2 Tawaris 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, baca sama-sama. Berkatalah Salomo, ya, kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku. Sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, wisdom and knowledge, ya, supaya aku dapat keluar dan memasuki sebuah pemimpin sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya, saudara. 2 Tawaris 1, 11, 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Ini jawabannya Allah, ya. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau, ya, sesudah engkau. Nah, saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Salomo di sini, ya? Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak mengejar kekayaan, tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Hati yang bijaksana.
Tapi saudara, malam hari ini ya, buka semuanya, singkapkan semua selubung. Kalau itu sumbernya dari masalah hatimu, biarkan Tuhan mengerjakan, memulihkan hati kita. Sehingga kita memiliki hati yang baik, kita memiliki hati yang benar. Sehingga semua pengertian-pengertian itu tidak terselubung. Kita ngerti apa maunya Tuhan. Kita mengerti rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi tentang selubung sudah selesai. Ya, besok kita akan masuk materi yang baru. Judulnya adalah disilusi. Ya, disilusi. Nah, apa itu disilusi? Ya, pengen tahu? Besok hadir kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.